Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengulas ilmu pengetahuan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai definisi konflik, kemudian unsur konflik dan juga penyebab konflik. Konflik ini merupakan suatu keniscayaan di mana akan terjadi dalam hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam masyarakat ataupun juga dalam organisasi. Jadi mempelajari manajemen konflik itu sangat penting. Konflik itu tidak mesti dihindari, ya, akan tetapi konflik itu mesti dikelola sehingga bisa mendatangkan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian kita akan melihat dan mengulas apa sebenarnya dari definisi konflik itu. Jadi konflik itu kita definisikan atas 4 hal ya. Yang pertama itu konflik merupakan suatu kondisi tanpa adanya keharmonisan. Jadi kalau kondisi kemudian tidak ada keharmonisan, maka pasti itu dinamakan sebagai konflik. Kemudian yang kedua, konflik itu adalah suatu kondisi di mana terjadi suatu pertentangan. Ya, pertentangan apakah pertentangan dari segi ide, pertentangan dari segi tujuan dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi maka itu dinamakan dengan konflik. Kemudian yang ketiga, konflik itu merupakan suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan. Ya, tidak ada kesepakatan. Umpamanya kalau ada 1-2 orang kemudian mereka itu bekerja sama, kemudian ketika tidak ada kesepakatan maka itu sudah dikatakan sebagai suatu konflik. Nah, kemudian yang keempat ini, konflik merupakan kondisi yang dinamis, ya, tergantung perkembangan lingkungan strategis. Nah, jadi dari keempat definisi konflik ini, ya, salah satunya itu konflik memang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan yang strategis, di mana dengan pengaruh perkembangan lingkungan itu maka akan mempengaruhi keharmonisan, kemudian pertentangan, kemudian kesepakatan, dan hal itu membutuhkan pengelolaan yang lebih baik dan juga lebih tepat. Kemudian kita beralih kepada unsur-unsur konflik. Jadi unsur-unsur konflik ini itu terbagi atas 3 unsur. Yang pertama itu aktor, ya. Jadi jika minimal terdapat 2 pihak yang bersengketa, maka itu merupakan salah satu unsur daripada konflik, ya, aktor. Kemudian yang kedua ada objek, ya. Ada objek yang dipertentangkan, apakah itu kebijakan, apakah itu tata laksana, tata cara, tujuan, hasil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian unsur yang ketiga dari konflik ini adalah situasi. Situasi ini aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku, ya. Sehingga ketika ada ketiga unsur-unsur ini, maka itu sudah memenuhi daripada unsur-unsur adanya konflik. Jadi itu sangat penting untuk ditahu unsur-unsur yang membangun konflik itu. Ada aktor, ada objek, dan ada situasi. Kemudian apa sih sebenarnya penyebab konflik itu? Ya. Jadi penyebab konflik itu kita sudah rangkumkan ada 6 sebab, ya, kenapa konflik itu bisa terjadi. Yang pertama itu konflik itu
disebabkan adanya perbedaan kepentingan. Ya, jelas kalau perbedaan kepentingan pasti ada konflik di situ. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman. Ya, kalau kemudian dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi ya di masyarakat ataupun dalam organisasi, kemudian ada perbedaan pemahaman, ya maka itu akan menyebabkan adanya konflik. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan cara pandang, ya perbedaan cara memandang sesuatu, ya, walaupun ya perbedaan cara pandang itu secara positif, tapi tetap saja juga itu akan menyebabkan konflik, ya, karena ada pertentangan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain. Kemudian yang berikutnya adanya ketidakjelasan tujuan, ya tujuan yang tidak jelas. Nah ini makanya dalam suatu organisasi visi misi itu mesti jelas, sehingga dalam bekerja itu mesti mengikuti daripada visi misi yang ada. Ya, kemudian yang berikutnya adalah adanya perbedaan peraturan yang dianut. Ya, perbedaan peraturan yang dianut. Yang satu aturannya seperti ini, yang satunya lagi seperti ini. Ya, itu bisa menyebabkan adanya konflik. Kemudian berikutnya itu adalah adanya perubahan situasi baru. Ya, perubahan situasi baru di mana perubahan ini tentunya akan memunculkan orang-orang yang tidak siap untuk menerima perubahan-perubahan terhadap situasi yang baru itu, sehingga konflik pasti akan terjadi. Nah, kemudian konflik juga itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Yang pertama itu karena kegagalan komunikasi. Gagal dalam berkomunikasi. Sebabnya itu yang pertama salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat. Ya. Jadi kalau ada yang berbahasa kemudian salah pengertian, maka terjadilah konflik. Kemudian bahasa yang sulit dimengerti. Ya, bahasa yang sulit dimengerti maksudnya bukan itu, tapi disalah tafsirkan oleh orang lain sehingga menyebabkan konflik. Kemudian informasi yang mendua dan tidak lengkap. Nah, ini informasi adanya hoax dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan konflik, dan itu termasuk kegagalan dari komunikasi. Kemudian berikutnya adalah gaya individu manajer yang tidak konsisten. Jadi pemimpin itu ya mesti konsisten. Ya, butuhkan konsistensi. Kemudian yang kedua itu adalah masalah hubungan pribadi dari pihak yang berkepentingan. Ya, penyebab yang sebabkan itu pertama ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial. Nah, kemudian perbedaan dalam nilai atau persepsi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah struktur organisasi yang bermasalah. Ya, ini kalau kita melihat kepada konflik yang ada di organisasi, ya, organisasi apa saja. Ya, kalau struktur organisasi bermasalah pasti itu akan menimbulkan konflik. Ya, penyebabnya itu yaitu pertama pertarungan kekuasaan, ya, antara bidang-bidang satu dengan bidang-bidang yang lain. Kemudian persaingan untuk perebutkan sumber daya yang terbatas. Ya, sumber daya terbatas tapi kebutuhan tidak terbatas. Nah, ini yang menjadikan adanya konflik. Kemudian yang berikutnya adalah saling ketergantungan antara kelompok kegiatan. Nah, jadi dari situ kita melihat bahwasanya konflik ini memang merupakan suatu hal yang ada dan itu tidak terhindarkan. Hanya bagaimana caranya sekarang masing-masing individu itu bisa melakukan pengelolaan dan melakukan manajemen konflik dengan sebaik-baiknya, sehingga konflik yang ada tidak menjadi konflik yang merusak. Nah, sehingga manajemen konflik ini sangat perlu dan sangat penting dalam masyarakat, ya, ataupun itu dalam organisasi. Dan hal yang paling penting itu adalah bagaimana cara pemimpin
dalam suatu organisasi ya. Kalau kita berbicara organisasi, bagaimana cara pemimpin itu bisa melakukan manajemen yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Ya, untuk video kali ini manajemen konflik, nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.